Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada sesi kedua. Sesi kedua pelatihan penggunaan aplikasi pencatatan keuangan pada Yayasan Tolabuddin Masin Pekalongan. Sesi pertama kita sudah mengetahui bagaimana cara membuka aplikasi dari awal sehingga tampil halaman utama, halaman utama, dan secara ringkas mengenai fungsi-fungsi pada halaman tampilan utama. Saat ini kita masuk ke sesi yang lebih dalam lagi, yaitu mengenal lebih jauh mengenai aplikasi. Aplikasi ini berfungsi untuk memberikan informasi yang secara terpadu mengenai keadaan kasnya, keadaan kas yayasan, kemudian informasi kas masuk, kas keluar, kemudian juga memberikan informasi mengenai infak-infak yang belum terbayarkan oleh orang tua atau wali murid. Dan ini juga nanti informasinya akan secara real time dan terpadu dari tiap-tiap unit, kemudian yayasan juga bisa memantau secara real time juga, secara langsung otomatis ya, dan terpadu intinya. Dari format pelaporan maupun cara mencatat sudah diseragamkan. Baik, langsung saja ke poin pertama, yaitu mengenai kas. Kas di sini digunakan untuk memberikan informasi kondisi keadaan kas secara tunai atau secara fisik dari unitnya. Kali ini unit RA Tolabuddin. Tercatat di sini ada kas minus 388.000. Kita bisa lihat pada more info. Klik saja di sini. Nah, baik. Nah, kenapa kas bisa terjadi minus ya? Disinilah bisa terjawab. Jadi nanti dari bagian yayasan pun bisa langsung melihat tanpa harus tanya ke bagian unit ya. Ataupun sebaliknya dari unit pun pihak-pihak terkait, mungkin kepala sekolahnya atau mungkin bagian ATU-nya bisa melihat juga kondisi keuangan atau kasnya. Cara membacanya seperti ini. Di sini terlihat bagian atas ada dari tanggal dari kapan, kemudian sampai tanggal berapa. Kita bisa set di sini nanti dengan cara klik icon di sebelah kanannya. Nah, biarkan seperti ini dulu agar kita bisa lebih memahami kotak-kotak di bawahnya. Baik. Saat ini kita asumsikan bahwa yang kita lihat adalah laporan kas dari tanggal 5 bulan Maret 2023 dan sampai 5 Maret 2023, artinya dalam satu hari. Di bawahnya adalah ada kotak saldo awal, ini informasi. Maksudnya apa ini? Angka 448.000 ini. Ini adalah jumlah terakhir kas kita sebelum tanggal 5, yaitu tanggal 4, 3, 2, 1 dan ke sana. Kondisinya sudah minus 448. Kemudian sekarang ini yang dari periode ini tanggal 5 Maret ada 60.000 ya. 60.000 masuk ini, 60.000 masuk. Nah, masuknya dari mana? Di bawah bisa kita lihat, oh ada pendapatan infak bulanan atas nama Ahmad Dimas jumlah 60.000. Sehingga saldo akhir kas kita pada tanggal 5 Maret adalah 388.000. Itu cara membaca laporannya. Nah, angka ini tadi sudah ditampili di layar depan, yaitu di layar home. 388.000. Nah, seandainya kita ingin melihat periode sebelumnya juga, ya, periode misalnya dari tanggal 1 seperti apa, kita bisa klik ya, pilih tanggalnya, kemudian kita tampilkan. Nah ini ceritanya nih, dari tanggal 1 nih, ada pengeluaran ya, beli ATK. Nah totalnya sudah dikeluarkan 388. Nah, saldo awal berarti sebelum tanggal 1 tidak ada perubahan kas kita, masih kosong.
Itu kurang lebih bagaimana cara membaca laporan kas ya. Dari melihat saldo akhirnya, kemudian melihat perubahan dalam satu periodenya di angka ini, total sekarang, kemudian mengetahui histori atau riwayat sebelumnya, sebelum periode ada sisa kas berapa. Dan sebenarnya angka yang perlu dipantau ya adalah angka ini minus 388 sudah ditampilkan di layar depan tadi, minus 388.000. Itu bagaimana cara kita membaca kas. Nah, berikutnya untuk bank ini sama dengan kas. Nah, bank ini masih kosong, tidak ada angka di dalamnya. Tapi cara membacanya sama seperti kas karena sifatnya sama. Selanjutnya kita lihat mengenai infak belum terbayar. Nah, maksudnya apa ini infak belum terbayar? Dan di sini juga ada pendapatan infak. Bedanya apa? Nanti kita perlu kupas tuntas ini. Infak belum terbayar adalah ketika misalnya seorang siswa itu registrasi, kan otomatis dalam 1 tahun akan tercatat sebagai piutang infak atau infak belum terbayar selama 12 bulan. Nah, jadi angka ini adalah angka yang terkumpul dari semua siswa atas pencatatan piutang infak dan yang belum terbayarkan. Artinya ini calon pemasukan kas, ataupun dikatakan kas yang belum cair lah, atau belum masuk, belum kita terima. Kemudian yang di bawahnya pendapatan infak, ini adalah infak yang sudah terbayarkan. Jadi asumsinya bahwa sebagai mata anggaran atau istilah calon pemasukan ya, itu adalah di awal periode ini akan dihitung ini sejumlah 1.520.000 tambah 60.000. Yang 60.000 sudah kita terima, sudah berupa uang, sudah masuk dalam data pendapatan kita. Sedangkan yang belum masuk adalah yang 1.520.000. Nah, angka inilah nanti yang harus di follow up atau istilahnya dikejar oleh unit terkait agar tidak terlalu banyak yang menggantung pada infak, karena ini terkait dengan kelancaran program kerja dari Yayasan Tholabudin. Nah, kalau angka ini cair kan nanti bisa digunakan untuk membackup atau istilahnya menyokong pengeluaran yang akan dilakukan oleh operasional di masing-masing unit. Baik, itu perbedaan antara infak belum terbayar dan pendapatan infak. Pada intinya, infak belum terbayar adalah calon pemasukan, kemudian pendapatan infak adalah infak yang sudah diterima oleh yayasan. Baik. Kemudian untuk informasi yang ada di dalam infak belum terbayar, kita bisa buka melalui more info. Baik, nah di sini kelihatan. Jadi angka tadi 1520 ya, angka 1520. Asalnya dari mana? Yaitu kita bisa lihat di bawah ini. Sama seperti cara membaca kas, kita harus ketahui dulu periodenya, periode pelaporannya. Di sini kita anggap di tanggal 5 Maret sampai 5 Maret juga. Ada saldo awal, itu untuk berarti mengetahui posisi sebelum periode, kemudian yang sekarang adalah mutasi yang sekarang, perubahan sekarang yang sekarang terjadi. Kemudian saldo akhir digunakan untuk melihat posisi angka terakhir dari infak yang belum terbayar. Baik, nah di sini ada satu baris angka, ada pendapatan infak bulanan Ahmad Bima Ebil Karim sejumlah 60.000. Nah, yang perlu diketahui, kenapa ini angkanya minus? Karena ini sifatnya pembayaran, itu mengurangi angka infak yang belum terbayar. Jadi misalnya Ibnul Karim punya tagihan 12 bulan, sekarang dibayar sebulan, jadi berkurang 1 bulan. Makanya ini sifatnya minus. Jadi jangan bingung dan jangan sampai terbalik ya. Jadi minus di sini sifatnya mengurangi
infak yang belum terbayar atau mengurangi tagihan. Ini untuk membaca angka minus 60.000. Jadi untuk posisi infak yang belum terbayar sebelumnya adalah 1580 dikurangi 60, sekarang jadi 1520. Kemudian untuk mengetahui angka 1520 itu punya siapa saja, di bawah ini ada daftar infak siswa yang belum terbayar. Nah, asalnya dari sini. Ahmad Bima 730, kemudian Aisyah Rihana 790.000. Nah, itu cara membaca laporan pendapatan yang belum dibayarkan atau infak yang belum dibayarkan. Kita kembali ke layar utama. Kemudian berikutnya ada pendapatan infak. Ini yang sudah jadi uang sebenarnya. Jadi uang sebenarnya. Kita klik di more info. Nah, ini di sini baru nambah ya. Posisinya sebelum tanggal 3 saldo awalnya 0, kemudian sekarang ada penambahan 60.000, saldo terakhirnya adalah 60.000 di tanggal 5 Maret 2023. Baik, itu mengenai pendapatan. Berikutnya ada panel yang lain, pendapatan bos, sama seperti pendapatan infak. Nanti cara membacanya ada dropping juga sama. Jadi hijau ini melambangkan dia ada uang masuk ya. Selanjutnya kita lihat pada panel pengeluaran. Di sini adalah informasi mengenai total pengeluaran kita selama 1 tahun ya, satu masa periode, yaitu 448.000. Dasarnya dari mana? Kita bisa klik di bawah sini, more info. Nah, di tanggal 5 Maret ini tidak ada perubahan apa-apa, dengan ditandai kosongnya baris bawah, kemudian total sekarangnya 0. Tapi sebelumnya sudah ada saldo awal sejumlah sekian. Kita mungkin penasaran, apa sih ini informasi apa yang 448? Kita bisa klik di angka dari. Kemudian kita klik coba tanggal 1, kita tampilkan. Baik, nah inilah dia langsung muncul ya. Angka 448 dasarnya dari sini. Ini adalah postingan pengeluaran kita. Nah, pengeluaran unit RA Tolabudin. Baik, itu kurang lebih untuk fungsi dari dashboard utama, yaitu untuk memberikan informasi secara global maupun secara terperinci dari pencatatan keuangan Yayasan Tolabudin. Berikutnya untuk pelaporan kita sudah buatkan secara terpadu dan format sama. Kita bisa klik pada laporan. Contoh ya, kita akan mencetak dari awal bulan. Nanti ini bisa digunakan untuk cetak setahun. Bisa, tinggal kita atur saja tanggal darinya berapa, kemudian sampainya berapa. Kita pencet tampilkan. Nah, jadi otomatis sudah langsung kita ketahui keadaan kas kita ya, terakhir berapa. Pertama cara membacanya, kita punya pemasukan kas 60.000, kemudian pengeluaran kasnya di sini ada untuk ATK sekian 130, dan ini sudah dikelompokkan berdasarkan akunnya ya. Pendidikan pengajaran berapa ini sudah kelihatan. Kemudian di sini ada KKM contohnya sekian, jadi sisa kas kita sekian. Ini otomatis angka ini bisa secara transparan terpantau oleh unit maupun yayasan ya, maupun pihak terkait yang diberikan untuk membuka otoritasnya. Jadi kurang lebih itu fungsi dari aplikasi pencatatan keuangan Yayasan Tolabudin. Saya kira untuk informasi global atau mengenai fitur global dari aplikasi pencatatan keuangan ini sudah cukup. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.